min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita niki tanggal berapa ya? 19 Masehi. Hijriahnya, miladiahnya, Hijriah tanggalipun kan bar 1 Suro 1 Muharram 4 ya. Ini sudah malam ke-4 ya. Alhamdulillah kita sudah hari yang ke-4 di tahun baru 1448 Hijriah. Kita sudah tambah usianya. Yang 90 sudah tambah 91 hari. Nah, yang 80 sudah tambah 80 tahun plus 1 hari atau 1 tahun. Yang masih di bawah itu, kita sudah mendapatkan nikmat. Kalau di dalam surat Al-Hasr ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap diri, berarti setiap manusia, setiap individu itu hendaknya melihat, mengevaluasi, mencari tahu wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, apa-apa yang sudah disiapkan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, untuk hari esok. Jadi selama ini kita sudah 80 tahun itu apa sih yang disiapkan? Yang sudah 70 tahun apa sih yang sudah disiapkan? Yang 60 tahun apa yang sudah disiapkan? Yang 50 tahun apa yang sudah disiapkan? Yang 40 tahun apa yang sudah disiapkan? 30 tahun katanya enggak ada ini 30 tahun. Di atas kepala 40 ya. Life begin 40 ya. Jadi hidup itu yang sesungguhnya dimulai pada usia 40 tahun ya. Biasanya orang 40 tahun ke atas itu di puncak-puncak karirnya, di puncak-puncak kematangannya. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu menjadi Rasul, pembawa risalah itu di usia 40 tahun untuk mendakwahkan Islam. Itulah makanya life begin 40. Hidup itu dimulai pada usia 40 tahun. Karena kematangan jiwa, kematangan mental. Makanya biasanya kalau pemilihan pimpinan itu digolek sing usianya sudah 40 tahun. Nah, itu untuk kematangan emosional, atau dalam memimpin dia sudah banyak minum garam dan minum susu. Minum garam atau sudah banyak pengalaman ya. Nah, di surat Al-Hasr itu wal tandur nafsum. Wal tandur, apa-apa yang sudah kalian siapkan diri kita untuk liyaumil ghad, untuk hari esok, masa depan. Kalau kita evaluasi usia 60 tahun itu, apakah 60 itu juga full dengan kebaikan, ahsanu amala?
Atau juga ada sedikit mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang tidak disengaja ataupun kita sengaja, atau mungkin terang-terangan kita melakukan dosa, nekat gitu ya. Ya kita sudah tahu itu larangan, tapi tetap kita melakukan. Kadang-kadang kan semacam itu ya. Itu kalau kita timbang, kalau kita hitung sendiri, kita kalkulasi, itu tabungan amal itu rekeningnya rekening yang positif atau rekening yang minus itu. Nah itu mengapa setiap awal tahun Masehi maupun Miladiah atau awal tahun apapun ya kita mengevaluasi, introspeksi. Ini ayat yang sangat selalu mengingatkan kita untuk wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa-apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Karena hari esok itu pasti akan datang. Nah, jadi kita punya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu ya sudah, what will be will be. Yang sudah berlalu ya sudah. Kalau kita bisa, maka terhadap masa lalu dan apa yang sudah kita lakukan ya kita harus bertobat. Taubatan nasuha, tobat dengan sebaik-baiknya sehingga kita akan terbebas dari dosa. Banyak cara untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, kita puasa Ramadan, puasa jadi sholat 5 waktu, 1 ke 5 waktu berikutnya itu adalah kafarat, penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak sengaja, yang kita ya dosa-dosa kecil yang bukan dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah. Kalau dosa yang menduakan Allah ini tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat, betul-betul tobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang lalu. Nah, itu kita hapus dengan cara kita melakukan ibadah sholat 5 waktu. Dari sholat 5 waktu 1 ke sholat 5 waktu berikutnya itu kafarat, penghapus dosa kita. Jadi kalau kita tidak menunaikan sholat 5 waktu akan terakumulasi dosa kita pada hari itu atau antara jeda waktu sholat 1 ke sholat berikutnya. Nah sehingga setiap orang ini harus senantiasa memperbaiki diri dan menyempurnakan diri, karena di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum untuk menguji siapakah di antara kita ini yang terbaik amalnya. Jadi sejak kita dilahirkan sebenarnya itu sudah kompetisi ya. Kita lahir dari rahim ibu kita itu dengan jutaan saudara kita yang lain. Karena sperma ketemunya dengan ovum dari yang ada di rahim ibu, jadilah kita. Dari sekian juta sel sperma dan ovum yang jadi itu kita. Kita itu adalah kita yang lahir saat ini yang ada di masjid ini loh kita ini. Kita ini semuanya adalah the winner, pemenang yang mengalahkan saudara-saudara kita yang lain. Aslinya kita itu sebenarnya adalah menjadi pemenang. Nah, makanya bagaimana kita kita berusaha mempertahankan prestasi itu sebagai ahsanu amala, orang yang terbaik amal-amal kita. Nopo mawon yang kita tindakan, coba kita usahakan yang sebaik-baiknya. Waktu-waktu yang kita miliki kita isi dengan yang sebaik-baiknya, dengan amal yang terbaik. Nah makanya kita muharraman ini, suronan ini adalah untuk memperbaiki diri kita. Contohnya mungkin disiplin sholat kita dulu, kita sudah dapat 9 habit ya dulu ya.
9 golden habits ya, 9 kebiasaan baik yang harus kita lakukan agar kita menjadi muslim yang sejati itu. Maka kebiasaan-kebiasaan kita, katakanlah mungkin sholat subuh terlambat tahun 1447 Hijriah yang lalu itu. Nah, sekarang 1448 kita perbaiki. Yang dulunya sholat subuh itu kalau adzan baru bangun, sekarang dinaikkan sebelum setengah jam sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Tujuannya apa? Agar kita tertib sholat malam kita, sholat tahajud kita. Masih belum bisa bangun, ya kita satu keluarga punya HP 5 gitu lah. Semuanya dihidupkan alarmnya jam 3.30. Tapi kalau biasa bangun malam jam 4.30 jam 3.30 itu sudah terlambat. Karena kita menghidupkan malam itu ahyaul lail itu dengan sholat, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran kita. Itu sebenarnya nanti yang kita siapkan itu. Ya, kalau setiap orang itu punya kesibukan, tapi bagaimana kita memanage kesibukannya itu supaya berkualitas, supaya ada buah amal yang lebih baik. Jadi kebiasaan hijrah itu adalah pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Jadi kita kalkulasi sih kebiasaan kita sehari-hari itu kalau 24 jam itu kira-kira kalau disusun apa saja itu ya. Contohnya jam berapa? Biasa ngerumpi itu jam berapa, Bu? Nah, sekarang ngerumpinya beda kok. Kita pakai nonton HP itu ya. Baik itu di medsos maupun di yang kita tonton itu. Makanya kita juga memanfaatkan antara yang di darat dengan yang di udara itu ya sama, yang kita ceritakan, yang kita ungkapkan itu. Ya kesyukuran, mungkin doa, jangan sampai ya menghardik orang lain atau mendolimi orang lain dan lain-lain itu kita hindari. Kalau bisa ya komunikasi yang positif, yang baik-baik saja. Maka wal tandur nafsum maqaddamat igot, yang lalu coba kita evaluasi, kita perbaiki untuk lebih baik. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan. Itu namanya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Memang beristiqomah aja, konsisten saja, tetap itu sudah baik. Jadi jangan kita menurunkan kualitas diri kita untuk mencapai ataupun meraih sesuatu, tapi sebaliknya kita meningkatkan sesuatu untuk kita wujudkan. Contohnya tahun ini belum punya target. Tahun 1448 kita punya target apa? Terutama dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan ikhtiar kita. Contohnya mungkin punya hajat apa? Mau nabung untuk umroh dan haji. Ya udah kita konsisten itu, istiqomah. Berangkatnya kapan? Wallahu a'lam, yang penting kita sudah punya rekening atau punya tabungan. Mau bumbung atau mungkin celengan apa nggih? Celengan napa? Jagung nggih. Celengan jagung napa gentong napa ya. Atau mungkin di rekening, ditabung, ada ikhtiar, dialokasikan untuk haji ataupun untuk umroh. Sudah dicatat, disisihkan. Masalah yang nanti berangkat Allah memanggilkan banyak cara itu.
maka Allah akan memampukan kita. Ora mungkin ngaku ora duwe apa-apa, ora duwe modal. Allah banyak cara untuk memanggil seseorang itu. Mungkin Bapak Ibu jamaah sudah pernah mendengar banyak cerita haji dengan berbagai macam. Ada haji abidin biaya dinas, ada haji jual tanah, jual mobil, jual sapi, jual kebuk, jual ayam, jual kemampuan diri, jasa, dengan skill apa. Mungkin kalau Bapak Ibu jamaah itu punya usaha, katakanlah keuntungan ini 20% akan saya tabung untuk umroh, untuk haji. Wah, tahun ini kalau nggak salah itu ada seorang tukang becak gitu ya, yang dia itu menunaikan ibadah haji istiqomah. Bahkan dia punya cara untuk beramal. Setiap Jumat dia free, atau tarikan pertama free, bebas, tidak bayar. Nah, biasanya itu istimewanya ketemu orang yang pengen beramal. Cerita yang tukang becak ini ketemu orang yang sama-sama beramal. Dia becak juga ikhlas. Tukang becak itu ada orang yang becak itu naik becak itu juga ikhlas membayar. Nah, karena dia menolak dibayar dengan itu, sementara dia ingin sedekah dengan tenaganya itu, ongkos becaknya free karena hari Jumat. Becak berkah atau Jumat berkah ya. Nah, kalau punya becak ya becak berkah itu. Hari Jumat itu free. Nah, kebetulan penumpangnya ini adalah orang yang kayanya belegedu, kaya raya dan sudah nggak butuh apa-apa, inginnya cuma sedekah dan sedekah. Nah, begitu tahu dibayar nggak apa-apa kan merasa terhina, dia jadi miskin kan dia kaya raya kan bayar becak orang gelem dibayar. Kira sih bayaran becak itu mungkin tarifnya setengah kilo 10.000, dibayar 10.000 aja nggak mau tukang becak. Tapi tukang becaknya juga ikhlas ingin berbuat baik ini. Akhirnya si tukang becak itu diantarkan dan diberikan suatu ketika dia diberikan tiket umroh dan haji. Itu ketemunya orang baik ketemu dengan orang baik. Orang ingin bersedekah dengan ketemu orang bersedekah. Maka jangan remehkan sedekah kita. Nah, ini yang kita keluarkan. Prinsipnya adalah ikhlas. Kita tunaikan. Nah, inilah sebenarnya rizki itu Allah yang mengatur. Itu namanya matematikanya Gusti Allah. Dalam pandangan kita mengeluarkan itu berkurang ya. Tapi Allah mengganti dengan ad'afan mudha'afan. Balasan yang berlipat-lipat. Bahkan kalau ikhlas tak terhingga balasannya. Makanya kuncinya itu adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu abot. Nah, tapi ini harus kita latih sedikit demi sedikit. Ya, kalau belum ikhlas infak 100.000, ya pecahan yang terkecil dulu berapa? Mangpe. 5 rupiah sudah nggak ada ya. 500 masih berat. Masih ada pecahan 100 rupiah ya. Nah, dari berapa kita ikhlas? Semakin besar nominal kita keluarkan dengan ikhlas, maka kekayaan hatinya semakin banyak. Kebahagiaan kita semakin banyak. Sedikit aja sudah dilipat gandakan, apalagi banyak dilipat gandakan. Maka ini kita latihan, hijrah kita. Nah,
Dulu kita berinfak ingin dilihat orang. Coba kita levelnya tingkatkan. Infak 1 juta tapi orang nek wong mesti ngerti. Coba nanti dirasakan. Ketoke saya belum pernah infak 1 juta. Latihan ayo. Ayo, tahun ini kita tingkatkan coba. Nah. Atau kalau punya aset yang tidak bisa dimanfaatkan, kita wakafkan. Bisa saja apa saja ya yang kita miliki yang kiranya ya bermanfaat bagi orang lain. Karena banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang bisa menerima donasi kita apa saja. Mungkin buku berkas, bisa anaknya sudah lulus, ini bukunya sudah tidak dipakai dan kita juga mau belajar lagi sudah nggak mungkin itu pakai buku itu. Nah, bisa disedekahkan ke lembaga sosial, ke panti asuhan atau ke sekolah atau disumbangkan ke perpustakaan masjid untuk koleksi. Nah, itu nanti bermanfaat. Siapa yang membaca kalau hasil wakaf itu jadi orang itu kemudian juga merasa terbantu dari masjid, dia mengeluarkan infak. Pahala kita juga tetap mengalir, kita punya saham di situ. Nah, makanya hijrah ini adalah hijrah hati kita dari yang negatif, yang tidak baik menjadi positif, dari kemalasan menjadi kerajinan, dari yang tidak positif menjadi positif. Pokoknya segala yang negatif dahulu kita hapuskan, kita hilangkan, kita perbaiki sehingga menjadi kebaikan yang akan kita lakukan. Nah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha alimun khabir. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu secara detail apa yang kita lakukan ya. Alimun khabir. Alim itu maha mengetahui, khabir itu detail sekali, secara rinci. Jadi Allah kalau kita ini masjid kita ada CCTV-nya ya. Nah, jadi panjenengan sedang apa itu dilihat Pak Wawan ini. Yang sama Pak Parmo. Kalau Pak Teguh kalau nggak punya. Ya karena beliau yang punya akses akses wifi-nya bisa mengetahui. Nah, demikian juga Allah itu mengetahui kita apa saja yang kita lakukan secara detail dari waktu ke waktu. Sehingga di ayat 7 dan 8 dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah itu memberikan balasan kita lebih baik, khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sementara kalau kita melakukan kejahatan sekecil biji atom, Allah juga akan membalas perbuatan kita setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Nah, kalau demikian kan kita sudah padang itu. Tahu sih konsekuensinya dari semua amal kita. Kita tidak bisa mengelak. Dua pilihan itu akan kita dapat balasannya. Kalau baik kita dilipat gandakan balasannya, kalau jelek ya kita dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Maka kita setiap hari sebenarnya diilhami oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita takwa dan fujur ya. Fujur itu adalah kecenderungan manusia untuk selalu berbuat negatif, berbuat jahat atau bermaksiat. Nah, tapi takwa itu yang menginspirasi manusia senantiasa berbuat baik. Kalau panjenengan kalau ada orang ajak-ajak baik kok pengen berpartisipasi, itu artinya panjenengan diilhami oleh ketakwaan. Ada informasi pengajian ini udah wis cancut wali wondo ora mikir apa-apa. Nah, wis yang penting pengajian ngaos. Karena itu ajak-ajak kebaikan.
Sebaliknya kalau ada kejelekan, berusaha untuk menghindari sekuat tenaga kita, semampu kita, kita hindari kejelekan-kejelekan kita. Maka kalau demikian kita sudah diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Kita itu manusia makhluk yang merdeka. Mau beriman atau akfuru, kafir, masih terserah kowe. Allah itu seperti itu. Tapi panjenengan harus mengetahui bahwa nanti ada konsekuensinya yang harus dipetik. Kalau pikiran kita adalah kotor dan menjadi kita kan aktor, akal kita kotor, menghasilkan perbuatan-perbuatan kotor, kemaksiatan, ya nanti kita yang mengepek dewe, kembali kepada diri kita. Sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, dari yang kecil sampai yang besar, ya kita petik sendiri. Siapa yang menanam, dia akan memetik buah dari tanaman yang kita tanam. Maka mari sisa umur kita tanami. Mungkin kita masih 100 tahun yang akan datang. Wis ora duwe kanca. Terserah Allah memberikan, tapi terus setiap hari itu dari 24 jam itu kebaikan-kebaikan yang terus kita tanam. Maka kita tidak boleh kendat untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah sedekah yang kita berikan kepada diri kita. Maka kita kalau domblong ya, kalau sambil nonton sinetron ya dikiran betul napa-napa. Ya seniki banyak pekerjaannya lebih banyak nonton sinetron daripada bekerja itu. Atau mengaji. Silakan, kebaikan-kebaikan itu kita buat dengan berbagai cara, mungkin istighfar atau zikir yang kita mampu. Kalau bisanya drimimil hafalnya kulhu, ya baca kulhu 1000 ya. 3 kali aja sudah hatam Al-Quran, laksana ya pahalanya itu. Ya, itu yang kita lakukan. Terakhir mungkin adalah satu ayat, panjenengan bisa dibuka ataupun dihafalkan surat Ar-Rahman ayat 60. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Monggo dibuka. Surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sampun kepanggih Bu Heri, sampun Bu, diwaos Bu lan terjemahipun. Monggo. Ayat 60. Terjemahipun. Ya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, berarti sama, kalau tidak ada, kalau kejelekan ya balasannya kejelekan pula. Maka ini sama dengan ayat, semakna dengan ayat 7 surat Al-Zalzalah, di mana Allah memberikan balasan setiap kebaikan walaupun sebiji atom dengan balasan yang lebih baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, satu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Satu, itu minimal gitu ya. Tapi Allah akan memberikan balasan kita lebih baik. Jadi kita tidak usah khawatir dengan kebaikan
kejelekan orang lain terhadap kita, atau sebaliknya kita justru akan lebih banyak melakukan kebaikan. Karena orang yang mendolimi kita itu akan tersedot pahalanya atau dikurangi pahalanya. Justru kita akan terkurangi dosanya karena dari kedoliman orang lain. Ya syukur ya nggak ada orang yang mendolimi kita ya. Ya kita doakan orang yang mendolimi kita apapun, ataupun biasanya adalah fitnah ya, nah, itu untuk diampuni oleh Allah. Kita berdoa mendoakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya kurang 2 menit mboten napa-napa nggih untuk berdoa. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kita harus semangat. Tahun baru harus semangat berbuat baik. Kalau ada orang ajak-ajak kebaikan, ayo cancut tali wondo untuk kita respon, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah kita akan menjadi berkah hidup kita, senantiasa dilapangkan rizki kita, keluarga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan hatinya, dibukakan hidayah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Yang sakit diberikan kesehatan, yang belum menemukan jodoh ditemukan jodohnya, diberikan keberkahan hidupnya, usianya, waktunya menjadi senantiasa berkah, ilmunya senantiasa bertambah, keterampilannya semakin bertambah, sehingga pintu-pintu rizki akan dibukakan dan diberikan kepada kita sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi dan diberikan rizki oleh Allah dari berbagai penjuru. Mungkin rizkinya dari anak kita, mungkin rizkinya dari cucu kita, mungkin rizkinya dari saudara kita, mungkin rizkinya dari suami kita, dari istri kita, dari sanak saudara kita, atau hande tolan kita yang mengantarkan rizki yang tak terduga karena kedekatan kita, ketulusan kita bertakwa dan beriman kepada Allah. Begitu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.